permintaan keluarga akan saya penuhi untuk memanjatkan doa dalam rangka 49 hari wafatnya Ibu Titin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Titin Martini Darmayanti yang hari ke-49, hari yang sangat menentukan untuk terlahir di alam yang lain. Dengan dukungan dari kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini arwah dari Ibu Titin Martini Darmayanti belum terlahir di alam surgawi, surga bahagia, semoga dengan bantuan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari hande tolan sanak saudara dan famili semua, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan juga doa-doa nantinya akan mampu memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya Romo Sakya beserta segenap keluarga, agar segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini dari kematian salah satu anggota keluarga, yaitu Ibu Titin Martini. Semoga kita bersama-sama bisa konsentrasi dengan penuh keyakinan, memanjatkan doa-doa untuk pelimpahan jasa untuk membantu almarhumah Ibu Titin Martini terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita buka, kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis di dalam kitab suci dengan dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. Halaman 18 dan 20 kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha tentang tujuan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak ada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal,
lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukalah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demikian kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha sendiri tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada keluarga yang telah meninggal. Marilah kita penuhi permohonan Romo Sakya sekeluarga untuk melakukan pelimpahan jasa demi lapangnya, lancarnya perjalanan dari Ibu Titin Martini menuju alam bahagia. Dibuka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, meluhurkan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian wandana. Semoga berkah senantiasa kepada Ibu Tintin Martini Dharmayanti. Wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar senantiasa arwah almarhumah Ibu Titin Martini Dharmayanti mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Sang Pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Meluhurkan kemuliaan atau sifat-sifat Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidum anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati bait pertama bersama-sama.
Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyohiti. Halaman 9. Memuliakan keluhuran sifat Sangganusati. Bait pertama bersama-sama. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Same cipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Yadidang catari purisa yugani ata purisa bugala esa Bhagavato Sawaka Sanggom. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Kita buka halaman 28, 30 dan 32, 28. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang khusus ditujukan kepada keluarga-keluarga yang baru saja mengalami kematian dari salah satu anggota keluarga. Dengan mendengarkan wejangan nasihat Sang Buddha ini, membukakan hati bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima hukum kesunyataan, hukum ketidakkekalan. Barang siapa yang pernah mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian, dan akan sia-sia kita terlalu larut di dalam kesedihan, terlalu larut dalam kepedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Kita baca bersama-sama wejangan Sang Buddha ini, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima hukum ketidakkekalan atau hukum kematian ini. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. 30. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya, tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengalami sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan.
Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikalah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Inilah nasihat Sang Buddha yang sangat berharga untuk keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kita kembali akan juga mengulang kembali wejangan Sang Buddha tentang hukum kesunyataan, yaitu 3 corak universal, dengan dibuka halaman 22. Kita baca bersama-sama syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung. Kembali kita mengulang sabda Buddha. Bagaikan batu karang yang besar, muncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk.
Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Sang Buddha menjelaskan tentang apa yang ditinggal dan apa yang dibawa ketika seseorang mengalami kematian. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tidak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, keluarga Romo Sakya sekeluarga. Semoga bebas dari rintangan, halangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi yang buruk, dengan dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, halaman 32. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pangsukulagata. Sang Buddha menjelaskan kepada kita semua
bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian, mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Marilah kita melantunkan, mengulang kembali sabda Buddha dengan menggunakan bahasa Pali. Kita baca 2 kali untuk memercikan air di altar leluhur Ibu Titin. Mohon Romo Sakya untuk memercikan air. Nanti setelah Romo Sakya saya. Anicca wata sankhara upadawaya damino upacitwa janti tesang wopasamo sukom sabe satamaranti cang maring suca sareng tatewahang marisamin nate meetasang sayong anicca sankhara upadawaya damino upacitwa nirojanti tesang wopasamo sukom sabe sata maranti cang mari suca mari sareng ta wahang mari samin nate me tasam sayong. Bukunya ditaruh, diletakkan. Telah kita bersama-sama mengulang kembali ajaran Sang Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap hukum ketidakkekalan, terhadap keluarga yang ditinggalkan. Tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra dan putrinya, cucunya, untuk mengenang kembali pengorbanan kasih sayang seorang ibu, seorang mama, seorang nenek yang pernah diberikan, dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, dari ibu kita, dari mamah kita. Semoga tidak pernah melupakan, melunturkan rasa bakti dan rasa hormat kepada yang telah tiada, dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai.
Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu yang pernah diberikan untuk putra dan putrinya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang ibu pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh? Orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada pagi ini kami mengenang memperingati 49 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Titin Martini dan Mayanti. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan timbunan kebaikan yang telah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga pengabdian beliau kepada agama, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan juga dukungan doa handetolan sanak saudara dan famili semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi ini. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surgawi, surga bahagia, maupun mencapai pembebasan, semoga apa yang kami lakukan pada pagi ini akan mendorong arwah beliau untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini, dan tabah dan mulai menata kehidupan kembali. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati keluarga besar dari Romo Sakya, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya selaku biku yang bertugas di Jawa Timur ini merasa senang, lega, dan puas karena bisa menghadiri beberapa kali acara peringatan Ibu Titin ini, baik dari awal beliau wafat di saat tutup peti maupun peringatan-peringatan itu saya berusaha untuk bisa menghadiri.
kecuali ada beberapa hari yang memang tidak memungkinkan kami hadir karena kami sedang pembinaan di luar kota. Saya juga menaruh perhatian yang besar kepada Ibu Titin ini karena saya pun juga merasa berhutang budi kepada Ibu Titin ini selama beliau mendampingi Romo dan selama saya pernah tugas di Surabaya awal-awal dulu di Wihara Budayana Putat. Ibu ini menunjukkan bakti yang tinggi kepada sangga, khususnya saya pada waktu itu di Wihara Putat, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saya selaku biku. Saya ambilkan contoh, di saat makan, ibu ini pun juga memperhatikan tentang makanan saya. Bahkan sayur yang menjadi kesukaan saya, karena saya orang desa, orang Jogja itu suka sayur lodeh. Ibu Titin itu rutin membawakan sayur lodeh ke Wihara Budayana Putat. Kemudian juga Ibu Titin itu sebagai bagi saya ada beberapa hal, beberapa kali menyampaikan kepada saya memberi masukan, kritikan-kritikan, masukan-masukan yang positif untuk kami selaku biku pribadi yang bertugas di Jawa Timur tentang keadaan umat. Kadang-kadang umat itu mau memberi masukan, mengkritik biku itu kan langsung tidak berani ya. Biasanya Ibu Titin karena beliau itu juga kumpul-kumpul dengan umat-umat yang lain, di saat membicarakan tentang pribadi biku ya, pada waktu itu saya pun ada beberapa hal yang positif itu disampaikan kepada saya, sehingga saya pun terima kasih sehingga bisa merubah ya beberapa hal yang ada pada saya ya tentang pelayanan-pelayanan. Jadi memberikan informasi yang positif karena tidak setiap umat itu berani untuk langsung mengutarakan kepada saya. Kemudian juga satu pelajaran yang kami peroleh dari Ibu Titin ini, Ibu Titin ini sudah cukup lama menderita penyakit diabetes ya. Itu di saat bertemu dengan kami juga bercerita mengatasi gejala diabetes atau kencing manis. Saya pun juga mengambil ilmunya, pelajarannya bagaimana kita harus secara ketat menerapkan diet ini agar kita tetap sehat. Memang di masa mudanya menurut cerita Ibu Titin sendiri, beliau ketika berada di Sampit, tempat tinggal di Sampit itu jual makanan ya, jual makanan-makanan. Jadi tiap hari, mungkin tiap pagi, tiap subuh itu di saat masak ada 4-5 macam masakan ya, diicipi terus tiap hari, ngicip-ngicip satu sendok itu tiap hari beberapa tahun ya gitu. Bisa juga penjual nasi itu mungkin ada sisa-sisa yang tidak terjual, otomatis kan dihabiskan ya. Akibatnya itu ya risikonya ya kencing manis, penumpukan kadar gula yang tinggi ya. Jadi salah satu faktor penyebab seseorang kencing manis itu ya makan minum yang manis-manis karena terlalu banyak, sekalipun dari sedikit demi sedikit kan dikumpulkan jadi banyak. Jadi itu penyebab kencing manis karena makan minum yang manis-manis terlalu banyak. Namun sebetulnya bagi orang Jawa itu penyebab kencing manis itu bukan karena makan dan minum yang manis-manis saja. Terlalu banyak mendengarkan gending dandang gulo itu juga bisa juga. Ya kan gulo. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kehilangan salah satu anggota keluarga sekalipun didahului dengan sakit-sakitan tetap menimbulkan penderitaan. Karena apa? Karena sudah kumpul bertahun-tahun ya, sudah kumpul bertahun-tahun, membentuk kemelekatan, membentuk keterikatan pada kita. Mudah saja saya selaku rohaniwan, Romo juga rohaniwan, setiap saat menghadiri acara-acara kematian,
memberi wejangan, memberi nasihat kepada keluarga-keluarga yang baru saja kehilangan ayahnya, ibunya, anaknya karena kematian. Ya tabah ya, terima saja, biar tidak menderita. Mudah saja memberi nasihat, tapi apabila kematian, perpisahan itu terjadi dalam keluarga yang memberi nasihat sendiri, ya itu belum tentu bisa menerima. Untuk orang lain bisa saja kita memberi nasihat dan saran. Baru saja kita mendengar juga nasihat Sang Buddha mengingatkan kepada kita. Jadi ada yang bertanya dulu di zaman Sang Buddha, kalau setelah Sang Buddha tiada, ini Ananda, murid kesayangan dari Sang Buddha atau murid terdekat Sang Buddha, namanya Ananda. Ketika Sang Buddha sudah sakit-sakitan, Ananda ini merasa sedih sekali, takut juga kalau ditinggal oleh Sang Buddha, kemudian menimbulkan kebingungan. Ya, kemudian Ananda tanya kepada Sang Buddha, nanti sepeninggalan Sang Buddha, siapa yang menjadi guru para biku kita semua? Kemudian Sang Buddha mengatakan, setelah saya tiada nanti, yang menjadi gurumu Dharma dan Vinaya. Dharma ajaranku lah menjadi gurumu nanti, ya, yang membimbingmu, yang memberi nasihat. Pada kesempatan ini pun kita selaku umat Buddha menerima Dharma sebagai guru kita, menerima kenyataan kehidupan ini, kita pun juga harus berpegang pada Dharma. Tadi Sang Buddha mengatakan di dalam kitab suci, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, ya, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Kematian itu, ada yang mengumpamakan kematian itu datangnya seperti seorang pencuri, ya, datangnya tidak tahu, besok malam atau kapan tidak tahu. Maka 24 jam ada di beberapa tempat-tempat yang penting itu dijaga oleh satpam, ya. Kalau sudah tahu besok malam ada pencuri, pasti satpamnya suruh datang besok malam, ya. Tapi karena tidak tahu, ya dijaga 24 jam setiap hari. Demikian pula Bapak Ibu, kematian datang pada kita tidak secara pasti, tidak ada yang tahu. Oh, kamu akan mati nanti setelah umur 20, 50, 70. Dan juga tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang memberitahu nanti kematianmu di satu tempat, ya. Misalnya kamu matinya di Surabaya, pasti akan menghindari kota Surabaya, takut nanti mati di Surabaya. Nanti kamu matinya kamu di Jogja, pasti juga takut, ya, menghindari kota Jogja dan lain sebagainya. Maka namun demikian Bapak Ibu, justru karena kematian tidak ada yang mengetahui, kita hendaknya setiap saat mempersiapkan diri, ya, dimanapun tempat, umur berapapun. Dan kematian juga tidak selamanya didahului oleh sakit, ya. Ada yang mengatakan bahwa gejala sakit saat ini penyebab adalah corona. Sebetulnya tidak selamanya karena corona. Ada yang mengatakan dikoronakan, kan tidak selamanya sebetulnya orang sakit saat ini itu karena corona, tapi karena kebanyakan mungkin corona, ya terus orang yang tidak corona pun dikatakan itu sakit karena corona. Yang semestinya itu kalau tidak corona tidak perlu takut kita itu melayat, gara-gara musim corona ya takut juga melayat, kan gitu, ya. Itu. Kematian seseorang menimbulkan kebingungan, terutama bagi keluarga-keluarga yang belum siap secara ekonomi maupun faktor-faktor yang lain, ya. Sejak corona ini saya mendoakan beberapa keluarga-keluarga yang kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan tulang punggung keluarga karena kematian karena COVID, banyak sekali. Saya kira Romo Sakya jauh lebih beruntung. Beruntungnya apa? Dari segi ekonomi,
kemudian juga faktor usia Ibu Titin juga sudah usia boleh katakan cukup umur. Banyak di luar Romo Sakya yang mengalami kematian masih muda, kemudian secara ekonomi juga belum mampu, menimbulkan kebingungan yang sangat luar biasa. Kemarin saya baru nganter di Sentong, itu punya anak 2 belum mentas semua, itu juga menimbulkan kebingungan yang luar biasa ya. Namun bagaimanapun, sebingung apapun ya, semampu dan tidaknya seseorang, kematian sudah terjadi, akan sia-sia kita meratapi terus kematian dan tidak pernah akan kembali. Dan pasti juga seorang yang mati itu tidak pernah akan hidup kembali. Kalau orang mati ditangisi, didoakan hidup kembali, kasihan yang jual peti nanti ya, tidak laku ya. Apa nasihat Sang Buddha agar kita bisa menerima ya perpisahan yang tidak diharapkan ini? Jawabnya ya menerima itu sendiri. Kita segera menerima ya, segera menerima kematian ini, karena kematian sudah proses alami. Tadi Sang Buddha juga banyak memberikan nasihat, tidak ada mantra, tidak ada alat apapun yang bisa digunakan untuk menghentikan kematian. Karena kematian satu proses alami. Setiap orang yang pernah dilahirkan, apapun agamanya, apapun suku bangsa apapun, orang yang pernah dilahirkan pasti suatu saat mengalami kematian. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Semoga dengan peringatan 49 hari ini, almarhumah benar-benar terbantu untuk terlahir di alam yang bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan Romo Sakya bersama putra dan putrinya, cucunya segera menerima perpisahan kematian dari Ibu Titin ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Tangan beranjali. Marilah kita bersama-sama memohon berkah pelindungan, bimbingan dari Buddha Amitabha yang bertakhta di sebelah barat. Apabila saat ini almarhumah Ibu Titin belum menempati alam bahagia, alam surgawi, Buddha Amitabha akan menuntun dan menempatkan di alam surga sucinya dengan nenfok, dengan penuh penghayatan, penuh keyakinan, untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda untuk putra dan putrinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya.
cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan buka kembali buku puja baktinya halaman 33 dan 34. 33 dan 34, bukunya kurang satu. 33 dan 34. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari doa ini sepenuhnya untuk almarhumah Ibu Titin Martini Darmayanti. Titik-titik kita isi almarhumah Ibu Titin Martini Darmayanti. Ya, kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Titin Martini Darmayanti. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Titin Martini Darmayanti. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka mengenang memperingati almarhumah Ibu Titin yang 49 hari yang sangat menentukan untuk kelahiran di alam berikutnya.
Semoga apa yang menjadi harapan Romo Sakya, seluruh anggota keluarga dan kita semua, Ibu Titin segera menikmati alam surgawi maupun mencapai pembebasan menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.